Tiap kali ada kabar perceraian selebriti, seperti contohnya perceraian Raisa dan Hamis, narasi publik selalu sama suka cari biang keladinya. Siapakah itu? Tentu aja orang ketiga seperti Sabrina Alatas, yang tiba-tiba dikaitkan sebagai penyebab perceraian Raisa dan Hamis. Tapi izinkan saya bertanya, apakah sesederhana itu adanya orang ketiga? Saya rasa ada penyebab yang jauh lebih kompleks, yang jauh lebih menyakitkan di balik layar daripada sekadar kabar perselingkuhan. Nonton sampai habis, karena video hari ini saya bongkar fakta yang mengejutkan tentang perceraian dan perselingkuhan hanyalah gejala dari puncak amarah dari pernikahan yang sebenarnya udah mati. Kasus perceraian Raisa dan Hamis atau siapapun yang viral selalu dikaitkan sama orang ketiga, seperti Sabrina Alatas yang langsung dituduh sebagai perusak rumah tangga orang. Kenapa kita suka sekali sama narasi yang butuh kambing hitam untuk dihakimi rame-rame? Emang betul mitos orang ketiga jauh lebih nikmat buat cari siapa yang salah ketimbang harus ngakuin kalau pernikahan itu hancur karena dua orang bukan satu orang yang berasal dari luar. Para ahli pernikahan udah lakuin penelitian selama 2 dekade dan hasilnya jauh lebih kompleks. Seperti studi tahun 2017 dari Institut Studi Keluarga yang nyebutin perselingkuhan emang selalu jadi penyebabnya. Tapi tunggu dulu, itu bukan akar masalahnya. Tapi itu hanyalah gejala akhir dari hubungan yang udah lama busuk dari dalam. Dan penyebabnya bukan selalu orang ketiga. Sebuah studi tahun 2003 yang dilakuin oleh Paul Amato dan Dennis Previti yang nyimpulin alasan perceraian dalam rumah tangga dan hasilnya dari studi itu. Yang pertama adalah perselingkuhan. Yang kedua adalah ketidakcocokan yang mendalam. Dan yang ketiga, penyalahgunaan zat terlarang seperti alkohol atau obat-obatan. Dan yang terakhir paling sering muncul adalah perasaan cinta yang menjauh. Sedangkan studi lain di Oklahoma tahun 2001 bahkan lebih lugas. Ada 3 alasan utama perceraian, yang pertama adalah kurangnya komitmen, dan yang kedua adalah terlalu banyak konflik, dan baru yang ketiga adalah perselingkuhan. Hasil dari studi tersebut nyimpulin perselingkuhan itu hanyalah salah satu dari banyak bentuk, dan retaknya komitmen hubungan bukan satu-satunya penyebab perceraian. Karena banyak pasangan di luar sana yang udah nikah bertahun-tahun, dan tidur di ranjang yang sama, tapi hatinya berjauhan, nggak ada lagi koneksi. Banyak dari mereka yang merasa seperti orang asing dalam pernikahannya, sebelum salah satu pasangan cari kenyamanan dan pelarian emosional sama orang lain di luar. Perselingkuhan itu terjadi karena keintiman emosional udah hilang di dalam rumah. Sebuah studi tahun 2013 oleh Selby Scott menguatkan alasan utama perceraian itu terjadi bukan karena faktor perceraian, tapi konflik yang berkepanjangan atau komunikasi yang udah lama mati. Puncaknya pasangan yang pilih cerai karena udah nggak bisa bersabar lagi. Atau udah nggak nahan lagi hadapin kelakuan pasangannya. Seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, ataupun masalah penyalahgunaan obat-obatan. Jadi perselingkuhan sering jadi titik puncak kehancuran rumah tangga, tapi bukan permulaan dari masalahnya. Fakta lain yang mengharukan dari perceraian terjadi, banyak wanita yang lebih sering ngakhirin pernikahannya karena wanita udah lelah hadapin semua perilaku suaminya yang nggak pernah berubah. Wanita yang akhirnya pilih bercerai karena reaksi atas akumulasi masalah dari janji-janji perbaikan yang gak pernah suaminya tepati. Kelelahan emosional yang dihadapin istri itu adalah hasil dari upaya yang dia lakukan sendirian selama ini, hingga akhirnya istri pilih nyerah karena dia lihat perilaku suaminya yang gak pernah berubah. Dan inilah alasan ketika ada perceraian selebriti, banyak publik suka cari orang ketiga sebagai pola nyalahin pasangan. Emang nyalahin orang ketiga itu cara paling gampang buat nunjukin siapa yang salah tanpa harus lakuin introspeksi diri. Inti dari semua penyebab perceraian hanyalah satu benang merah, adalah masalah komitmen dan komunikasi. Padahal 2 hal itu adalah pondasi utama pernikahan yang langgeng dan bahagia. Selain itu juga butuh usaha 2 orang yang sama-sama mau berusaha. Kalau cuma 1 orang aja nggak akan bisa berhasil tanpa kerjasama yang lain. Udah saatnya kamu berhenti menilai setiap perceraian hanya dari kehadiran orang ketiga. Perceraian itu terjadi karena masalah emosional yang udah diabaiin selama bertahun-tahun dalam pernikahan itu. Ambil aja contohnya, konflik yang berkepanjangan atau hubungan yang udah kehilangan arah. Perselingkuhan bukan keseluruhan penyebabnya, tapi hanyalah bagian dari penyebab dari kelelahan emosional yang gak kunjung selesai.